Ketika Bapak dipilih sebagai Menteri HAM, sebenarnya saya pribadi punya harapan besar karena Bapak adalah pemerhati HAM dan bergerak di sana. Tetapi setelah 105 hari bekerja, kami nggak nampak sedikit pun apa yang sebenarnya Bapak kerjakan. Sudah banyak hari ini pelanggaran HAM di Indonesia yang viral, sangat viral. Mungkin Bapak juga tahu seperti Rempang, seperti pagar laut. Saya nggak lihat Bapak hadir di sana. Apakah menurut Pak Menteri Rempang itu tidak melanggar HAM? Apakah pagar laut itu tidak melanggar HAM? Halo Bapak Menteri Hak Asasi Manusia, Bapak meminta anggaran 20 triliun dan minta pegawai 2.500 orang lebih. Pertanyaannya, kan Kementerian Hak Asasi kan tidak berwenang untuk penindakan hukum. Kementerian modalnya cukup handphone. Penggunaan anggaran nomenklatur itu ada aturannya Pak, bukan kayak duit di kantongmu. Jadi pemerintahan berapa tahun? Saya pegawai negeri 18 tahun di Kementerian Tenaga Kerja. Bisa nggak ada ambil uang yang ada di bank? Artinya Kalau di tempatmu mungkin bisa. Kalau di tempat lain penggunaan anggaran ada proses, paham nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya di channel Gosip Politik. Nah, baru-baru ini ada berita yang sangat panas dan sangat penting sekali ya untuk kita simak bersama, di mana Menteri HAM atau Hak Asasi Manusia Natalius Pigai disemprot habis-habisan oleh DPR karena menurut DPR kinerja Natalius Pigai yang kurang bagus ya, atau dalam tanda kutip 0%. Di mana dia dulu meminta anggaran 20 triliun, tapi nyatanya kinerjanya biasa-biasa saja. Dan di sisi lain, Didi Sitorus dan juga Bivitri juga mengomentari atau mengkritik habis-habisan Natalius Pigai pada acara ILC saat dulu dia meminta uang anggaran 20 triliun tersebut. Ada juga kritikan dan sebuah masukan dari Hotman Paris melalui media sosial Instagramnya. Hotman Paris memberikan masukan bahwa Pigai tidaklah butuh anggaran sebesar 20 triliun tersebut. Hotman menyarankan Natalius Pigai hanya menggunakan atau memanfaatkan media sosialnya yaitu Instagram, TikTok, Facebook, ataupun Twitter untuk menampung keluhan-keluhan dari masyarakat pada umumnya. Dan itu sangatlah minim biaya daripada harus menggelontorkan dana sebesar 20 triliun yang terkesan akan merugikan pemerintahan dan menghambur-hamburkan uang saja. Oke, tanpa lama basa-basi, mari langsung saja kita simak videonya. Halo Bapak Menteri Hak Asasi Manusia, Bapak meminta anggaran 20 triliun dan minta pegawai 2.500 orang lebih. Pertanyaannya, kan Kementerian Hak Asasi kan tidak berwenang untuk penindakan hukum, hanya penyuluhan, pencegahan, dan juga untuk mengidentifikasi kalau ada korban-korban dan melaporkannya ke aparat yang berwenang. Kalau itu tugasnya Pak, sama seperti Hotman Paris yang sudah menolong ratusan orang korban pelanggaran hak asasi manusia, Kementerian modalnya cukup handphone. Saran saya begini Pak Menteri, beli 5 handphone yang merupakan hotline untuk seluruh warga seluruh Indonesia pengajuan pelanggaran hak asasi manusia. Jadi 5 handphone dipegang oleh 5 orang. Satu orang pegang akun Instagram, satu lagi pegang akun TikTok. Jadi cukup 7 orang staf Bapak untuk menerima pengaduan seluruh Indonesia. Bikin shiftnya 3 kali sehari, berarti 24 jam, berarti 3 gelombang. 3 kali 7 berarti Bapak membutuhkan 21 orang staf untuk menampung semua pengaduan seluruh Indonesia seperti yang datang ke Hotman Paris. Sesudah itu bentuk lagi satu tim untuk menampung semua pengaduan dan mengidentifikasi dan kemudian melakukan tindakan. Jadi saya melihat staf Bapak cukup 50 orang dan anggarannya juga tidak terlalu besar. Karena memang untuk penindakan pelanggaran hak asasi manusia itu adalah tugas polisi dan kejaksaan, bukan tugas Bapak. Ketika Bapak dipilih sebagai Menteri HAM, sebenarnya
saya pribadi punya harapan besar karena Bapak adalah pemerhati HAM dan bergerak di sana. Tetapi setelah 105 hari bekerja, kami nggak nampak sedikit pun apa yang sebenarnya Bapak kerjakan selama jadi Menteri HAM ini. Anggaran memang Bapak minta 20 triliun sehingga itu jadi pembicaraan. Saya rasa itu sangat logis. Sangat logis kalau negara punya dana. Dan Bapak bekerja, malah saya rasa 20 triliun itu sangat kurang untuk melaksanakan rehabilitasi ataupun pemulihan terhadap HAM itu sendiri atau untuk menindaklanjuti pelanggaran HAM ke depan. Tetapi saya tidak lihat apa yang Bapak kerjakan 100 hari ini. Ini amnesti yang mau dilakukan, itu program pemerintah. Terus perlindungan yang rencananya perlindungan migran itu Pak sedang dibuat hari ini undang-undang perlindungan pekerja migran Indonesia. Harusnya HAM juga mengasih masukan di sana supaya undang-undang yang dibuat itu juga benar. Sudah banyak hari ini pelanggaran HAM di Indonesia yang viral, sangat viral. Mungkin Bapak juga tahu seperti Rempang, seperti pagar laut. Saya nggak lihat Bapak hadir di sana. Apakah menurut Pak Menteri Rempang itu tidak melanggar HAM? Apakah pagar laut itu tidak melanggar HAM? Ya, jadi Pak, saya ingin ke depan, ayolah Pak. Ketika Bapak jadi Menteri, anggap sajalah itu cuma pakaian. Tetapi kami ingin Pak Vijay yang dulu. Mungkin ada kendala-kendala, mungkin ada gesekan, mungkin Bapak bisa cari solusi yang lebih baik. Saya juga di sini melaporkan Pak, di daerah saya di Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, 800 hektar kebun rakyat didoser tanpa hukum. Melapor ke Polda tidak dilayani, melapor ke pemerintah daerah tidak dilayani, melapor ke Dandim tidak dilayani. Ini terjadi Pak. Anak-anak tidak sekolah, penghasilan tidak ada. Itu terjadi hari ini di Riau, di Kabupaten Indragiri Hulu, antara petani dengan perusahaan kehutanan BBSI. Yang kedua Pak, di Riau ada satu orang perempuan doktor, dosen di UNRI, dipecat. Dia tidak tahu apa-apa karena kebetulan institusi di sana dosen-dosen memplagiat hasil seminar atau disertasi. Mereka dilaporkan ke Polda, dia sebagai saksi, dia tidak dikoordinasi, dan dia menyatakan sebenarnya bahwa atasannya itu memang memplagiat. Akhirnya dia dikucilkan, tidak dikasih mata kuliah, dan tidak tahu hari ini dia dipecat Pak. Anaknya nggak bisa sekolah, listrik nggak dibayar, dan dia doktor Pak. Ada satu lagi Pak, ada satu desa, ketika PT masuk desa ini udah berpuluh-puluh tahun lewat di sana, PT ada, sekarang ditutup jalan Pak. Anak-anak nggak bisa sekolah, buah sawit nggak bisa keluar, kalau sakit nggak bisa berobat. Kayak mana hari ini? Melapor ke Pemda nggak bisa Pak, polisi nggak bisa, kemana nggak bisa. Padahal sedangkan tanah hak milik saja itu wajib berfungsi sosial. Hak milik di Indonesia sertifikat tidak fungsinya mutlak. Sertifikat di Indonesia berfungsi sosial. Ketika ada orang lain di belakangnya minta jalan harus dikasih walaupun disesuaikan dengan anggaran atau nilai NJOP yang ada. Tetapi ini bukan tanah hak milik Pak. Kalau HGU itu adalah tanah masyarakat, HGU itu hak guna usaha, dia meminjam tanah desa dan sekian waktu akan dikembalikan. Ketika orang pemilih HGU hari ini, seolah-olah tanah itu tanah dia. Rakyat tidak boleh lagi lewat di tanah yang memang punya rakyat. Itu melanggar HAM Pak. Saya minta tolong sekarang mereka terisolasi, sekolah harus memutar lewat sungai. Minta tolong itu juga di Indragiri Hulu Pak. Jadi kalau Bapak tuntaskan yang ini, baru saya yakin Bapak Menteri yang hebat. Terima kasih Pak.
Saya Sabar bukan dulu. orang partai politik, saya bukan orang tim sukses. Diri saya sendiri kebetulan pendukung capres. Pak Pigai. Kayaknya harus minum kopi dulu Pak Ya. Pigai ini. Bukan Karena supaya nggak nyambung. Ini, kalian itu menunjukkan gentleman. Bukan, Anda nggak nyambung topik yang dibahas. Nanti kita bisa ngomongin ini itu. juga Nyambung wewenang dikit lah. moderator kalau udah bertanya begitu. Nggak benar, kayaknya perlu minum kopi nih. Ini maksud Anda bahwa APBN dipakai oleh partai-partai yang Ya, ada menterinya. Sesuai dengan undang-undang, mereka adalah pengguna anggaran. You know? I know. Ya. Tapi Anda nggak nyambung. Pengguna anggaran sebagai Bung, anggota partai. Anda itu nggak nyambung. Kabinet berhak kapan saja dia bisa gunakan untuk kepentingan. Nggak bisa Pak. Nomenklatur anggaran ada. Paham nggak APBN? Siapa pengguna presiden? Loh, penggunaan anggaran nomenklatur itu ada aturannya Pak, bukan kayak duit di kantongmu. Jadi pemerintahan berapa tahun? Saya pegawai negeri 18 tahun di Kementerian Tenaga Kerja. Bisa nggak ada ambil uang yang ada di bank? Artinya Kalau di tempatmu mungkin bisa. Kalau di tempat lain penggunaan anggaran ada proses, paham nggak? Ada audit, ada inspektorat. Kewenangan kementerian. Kalaupun Natalius Pigai diberikan kewenangan untuk muncul, ya itu hukumnya. Kita taat, tidak taat, protes, dirikan aja negara sendiri, terapkan aja hukum rimba di wilayahnya. Ini negara Indonesia, Rekstag, bukan Mokstag. Karena itu kalau Anda menolak keputusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat, maka Anda dirikan aja negara sendiri. Tadi dikatakan oleh Pak Pigai bahwa kalau Anda nggak setuju dengan ini semua, keluar aja ke negara lain. Oh, nggak bisa. Dalam demokrasi bukan seperti itu. Sebenarnya sangat disayangkan sebagai seorang yang mengerti HAM. Sebagai orang yang mengerti HAM, kan harusnya juga paham bahwa kebebasan berpendapat itu juga bagian penting, bahkan penting sekali dalam demokrasi. Saya menyatakan bukan tidak setuju, tidak taat hukum. Tidak taat hukum. Tidak Baik. taat. Jadi semua orang yang melakukan civil disobedience harus keluar dari negara ini, Pak. Hah? Apakah masyarakat Papua ya yang tidak setuju misalnya dengan model sekarang yang ada di Papua harus keluar dari Papua, dari Indonesia? Bukan pilihan di Subed. Lah bukan, tadi kan omongan Anda kalau Anda Kalau tidak setuju Anda tidak- keluarlah dari tidak negara ini, percaya kepada bikin negara yang sendiri. Kita hasilkan Loh, tidak percaya itu juga hak asasi, Pak. pada proses hukum yang sudah ada. Tidak percaya juga hak asasi. Anda orang HAM gimana sih? Ya Anda sudah Kan orang kalau tidak setuju boleh, Pak. Yang tidak boleh melanggar hukum. Tidak percaya itu hak asasi manusia. Anda ini komisioner HAM tapi nggak paham. Baik, cukup. Bingung. Cukup. Iya. Mari kita buat kok Anda diskusi ini. ngajarin sih? Ah, Pak, Bukan cuma Anda aja yang tahu soal HAM, Pak. Saya juga pernah ke Kanada, ke Inggris bicara HAM. Saya lama di Walhi, Pak. Jadi jangan terlalu sombong. Memang kamu terkenal sebagai Ya bukan soal itu. Tapi Anda tadi sebagai seorang komisioner HAM itu ngawur. Karena Anda bilang kalau nggak setuju dengan ini bikin negara sendiri atau keluar. Memangnya orang nggak boleh berbeda sama kekuasaan, sama pemerintah, sama hukum. Yang tidak boleh melanggar hukum, Pak. Bukan tidak percaya pada hukum. Anda mau memenjarakan pikiran, which is the very base of human rights. Oke.